ayah menyiram bensin ke tubuh anaknya karena emosi. Dan karena ingin memberikan pelajaran, sang ayah menyalakan korek api di dekat anaknya. Namun naas, api menyambar tubuh sang anak dan mengakibatkan luka bakar yang serius. Tidak sampai 12 jam, sang anak meninggal dunia. Sedangkan sang ayah juga mengalami luka bakar karena berusaha menyelamatkan sang anak. Saat ini sang ayah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Temanggung masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Temanggung dan bersiap untuk mengikuti penyelidikan lebih lanjut dari Polres Temanggung. Lantas seperti apa kasus ini dan bagaimana Polres Temanggung mengungkap kasus ini? Tetap ikuti penelusuran kami. Saudara, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara di Dusun Tempuran, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Disinilah tempat kejadian perkara di mana seorang ayah membakar anaknya karena emosi. Nah, untuk melihat tempat kejadian perkara yang berada di dalam atau di ruang tamu, saat ini saya sudah ditemani dengan Bapak Tasari dari Polres Temanggung. Bapak, boleh langsung kita lihat saja di dalam seperti apa dan nanti boleh diceritakan bagaimana kejadiannya. Ya, silakan, Pak. Nah, ini dia saudara, di dalam rumah dan tempat kejadiannya adalah di sebelah sini ya Bapak ya. Ini merupakan ruang tamu. Boleh diceritakan Pak seperti apa? Jadi gini, awal mula kejadian ini seorang ayah yang mungkin kesal dengan anaknya karena ada sesuatu keinginan anaknya yang jika orang tuanya itu tidak nuruti. Sehingga ayahnya meluapkan emosinya dengan cara menyiram bensin. Namun saat itu ayahnya itu kan intinya menakut-nakuti aja. Namun dengan kejadian dia membakar kertas dengan korek itu sehingga api itu langsung menyambar kepada anaknya yang sudah disiram bensin tadi. Itu di mana Pak kejadiannya? Seperti apa kejadiannya? Jadi kejadian itu ini di sini ada kursi sofa. Di sini cuma anaknya kan lagi duduk di sini. Di sini beserta ibunya. Duduk di sini. Sehingga kejadian itu pas persis di sini, terus waktu pengambilan bensin ada sepeda motor di sini. Sepeda di sini ya, terus ayahnya sempat menyedot bensin dari sepeda motor tersebut. Berarti bensin itu disedot terlebih dahulu. Disedot terlebih dahulu sebelum disiramkan kepada anaknya. Lalu setelah sudah kebakar, warga mengetahui di sini ada orang yang minta tolong berdatangan. Setelah berdatangan, warga telah memecah kaca ini untuk membantu pertolongan memadamkan api dengan air. Setelah api sudah padam, ini baru orang-orang warga ini tahu kalau anak tersebut ada di ruangan tengah situ. Itu. Nah, jadi ini setelah api padam, ini ternyata baru kelihatan kalau anak ada di daerah sini. Oh, di sebelah sini, tapi warga tidak melihat tidak ya? Melihat. Tadinya awal memadamkan api tidak melihat api tersebut. Tapi setelah api sudah padam, baru warga pada masuk, ternyata anak udah berada di sini. Ini malah ibunya yang keluar dari dalam, sempat membopong anaknya untuk dibawa keluar. Nah, itu warga baru tahu kalau anaknya ada di sini. Tim gelar perkara pun bertemu dengan salah satu tetangga korban dan pelaku yang rumahnya berdekatan dengan korban. Berdasarkan keterangan tetangga, sebelum kejadian, warga mengaku tidak mendengar ada suara orang bertengkar. Namun tetangga mengakui bahwa pelaku AF diketahui cukup keras dalam mendidik anak. Ada suara seperti letukan sebuah komputer ya, di sampingnya itu ada komputer. Lalu terdengar letukan, terus orang-orang pada berkumpul lah untuk memadamkan api. Karena api sudah mulai menjalar keluar dari ruangan tersebut. Oh, itu sempat dengar ada orang teriak juga, Mas? Iya, itu dari kakek ya. Dari kakek itu minta tolong, terus tetangga pada keluar untuk memadamkan api. Karena terlihat api sudah keluar dari ruangan itu. Nggak ada 5 menit kejadian itu. Nggak ada 5 menit, tapi nggak ada. Sudah padam? Iya, udah padam. Itu yang padam kena anaknya aja atau Pak Hajinya juga kena? Pak Hajinya juga kena. Oh, berarti warga bantu madamin dua-duanya? Iya, kesehariannya kalau sama anak memang keras lah untuk mendidik anak itu.
Dari hasil penyelidikan polisi, peristiwa naas itu terjadi karena sang ayah kesal karena korban yakni anaknya sendiri tak mau menuruti apa yang dikatakan orang tua. Pelaku AF emosi atas kenakalan korban sebelumnya yang diketahui kerap bermain di luar rumah hingga larut malam di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sampai kemudian kami melakukan gelar perkara dan menetapkan bapak korban sebagai tersangka dugaan pembakaran terhadap anaknya. Kronologisnya, jadi pada sore hari itu, hari Rabu 27 Mei, si anak korban itu informasi mau pergi bersama temannya, bersilaturahmi ke teman-temannya. Kemudian karena sudah 2 hari belakang korban itu bepergian terus, akhirnya waktu itu dilarang oleh ibunya. Namun informasi si anak korban menjawab, membantah nasihat ibunya. Kemudian mendengar itu, tersangka yang juga bapak korban merasa kesal, kemudian langsung mengambil jerigen dan mengisi jerigen dengan bensin yang diambil dari motor milik tersangka. Kemudian ketika korban sedang duduk di ruang keluarga oleh tersangka, kemudian disirami bensin terhadap anak korban. Kemudian tersangka membakar korek yang kemudian menyambar korban. Yang setelah korban tersambar, tersangka kemudian panik, dia berusaha untuk mematikan dengan mengambil air di ember, namun terjatuh airnya, kemudian tersangka memeluk korban sehingga tersangka juga menderita luka bakar yang saat ini juga sampai saat ini dirawat di RSUD. Keterangan salah satu saksi yang menerangkan bahwa korban sempat berbicara terkait pernah dimarahi masalah kehilangan handphone tersebut, dan memang hasil penyidikan kami juga menyebutkan sekitar 3 hari sebelum kejadian memang anak ini juga menghilangkan handphonenya. Polisi pun menambahkan, jika hingga kini kondisi dari ibu korban masih syok atas meninggalnya korban dan menjadi saksi untuk penyelidikan. Untuk ibu kita sebagai saksi, karena pada saat anak ini kan awalnya, jadi kronologisnya pada saat itu anak ini kan mau pergi. Pada saat itu kita sedang melaksanakan untuk kampung-kampung itu kan ditutup dalam rangka untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Anak ini mau keluar tapi dilarang oleh ibunya. Kemudian tetapi anak ini marah. Kemudian orang tuanya atau ayah kandungnya itu mendengar bahwa anak ini kok dilarang tidak mau. Kemudian ibunya ke belakang, bapaknya mendekati, anaknya itu dipanggil ke ruangan. Kemudian dimarahin, kemudian diancam tadi, kamu kok ngeyel terus, kalau dikasih tahu kok nggak mau. Nah, kemudian diancam mau dibakar. Menurut undang-undang itu ada Undang-Undang atau Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau dijungtukan terhadap Pasal 76 Ayat 76C Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan jungto Pasal 187 Ayat 3 KUHP, yaitu ancaman hukuman maksimalnya adalah 15 tahun.